Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, sahabat YouTube sekalian. Saya Hasni di sini kembali hadir. Kali ini saya ingin sedikit berbagi perihal pengalaman saya dalam melengkapi administrasi guru BK. Jadi saya itu adalah guru BK ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya memperlihatkan instrumen pengukuran kinerja guru sebelum dan sesudah pelaksanaan pembinaan. Jadi biasanya hal ini dipegang oleh pengawas atau supervisor yang hadir di sekolah kita untuk mengetahui sampai di mana kesiapan kita sebelum melaksanakan program layanan di sekolah dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Jadi biasanya di awal-awal tahun kita disupervisi oleh para pengawas. Ya. Bisa dilihat di layar. Yang pertama, program. Di sini ada 7 poin. Poin pertama asesmen, kedua analisis asesmen, yang ketiga alur tujuan pelaksanaan bimbingan dan konseling, yang keempat program tahunan BK, yang kelima program semester, yang keenam program bulanan, yang ketujuh satuan layanan bimbingan dan konseling. Jadi 7 poin ini masuk dalam program yang akan kita susun nantinya. Kemudian bagian B ada beberapa poin. Pada bagian B ini ada aktivitas pelayanan, bimbingan, dan konseling. Pertama ada pemahaman yang terdiri dari sosiometri, sosiogram, kunjungan rumah atau home visit, catatan anekdot, dan komprehensi kasus. Kelima poin ini harus bisa kita laksanakan, Bapak Ibu guru BK sekalian, dalam pelaksanaan layanan di sekolah kita masing-masing. Ya, tentu Bapak Ibu sekalian sudah tahu sosiometri, sosiogram, kunjungan rumah, catatan anekdot, dan komprehensi kasus ini karena semuanya sudah pernah melaksanakannya. Jika ada yang belum, nanti yang saya punya saya share dan bisa Bapak Ibu sekalian download di link deskripsi di bawah ini. Yang kedua, layanan bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa poin. Ada bimbingan kelompok maksimal 10 orang, bimbingan klasikal, ada konseling individu, konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan informasi, layanan orientasi, referral, penempatan dan penyaluran. Penempatan dan penyaluran ini terdiri dari 3, peminatan, lintas minat, dan kelompok belajar. Yang ketiga, layanan pendukung. Ada papan bimbingan, kotak masalah, ada bibliokonseling, audio visual audio, buku saku, peta siswa, peta kelas, observasi, daftar konseling. Ya. Poin layanan pendukung ini bisa kita ganti. Saat ini banyak sekali media yang bisa membantu kita, misalnya WA. Ya. Mungkin kita tidak menyiapkan kotak masalah, tapi kita menyiapkan WA, grup WA khusus untuk para murid-murid kita yang bermasalah bisa kontak WA langsung dengan guru BK. Ya. Kita berikutnya daftar konseling ya. Jadi kita punya daftar konseling. Apabila kita melakukan daftar konseling kelompok, maka kita punya daftar nama-nama daripada murid yang masuk dalam konseling kelompok tersebut. Kita punya daftar konseling individu, siapa-siapa saja murid kita yang masuk dalam layanan konseling individu dalam kurun waktu tertentu. Ya, daftar bimbingan kelompok, daftar bimbingan klasikal. Ya, format dari daftar konseling ini saya juga punya, bisa dicontoh Bapak Ibu, ataupun misalnya Bapak Ibu juga sudah punya, bisa share ke saya juga, dibagi juga ke saya Bapak Ibu. Nah, karena saya juga di sini masih sangat kurang, saya masih perlu banyak belajar juga.
Berikut ada buku pribadi, ada data kebutuhan dan ada data permasalahan atau alat. Nah, di sini data kebutuhan dan permasalahan bisa kita dapatkan dari hasil analisis alat kebutuhan siswa dan alat untuk masalah siswa. Berikutnya bagian D, pelaporan, terdiri dari pelaksanaan perencanaan layanan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan. Berikutnya terakhir ada evaluasi hasil, dan proses analisis hasil evaluasi program, tindak lanjut analisis program. Ya, Bapak Ibu sekalian, hal-hal inilah yang perlu kita siapkan sebelum pengawas atau supervisor hadir di sekolah kita untuk mengetahui kesiapan kita. Nah, adapun beberapa administrasi yang sudah saya siapkan di sini. Yang pertama ada jurnal harian, ya, seperti ini yang saya punya. Ya, ada bentuk laporan mingguan. Ya, Ibu bisa lihat seperti ini yang saya punya formatnya. Ada laporan pelaksanaan BK individu, ada laporan pelaksanaan BK kelompok, daftar peserta BK kelompok, ada catatan anekdot, catatan komprehensi kasus, ada program BK tahun 2021 yang sudah saya susun, program BK inspiratif, ya, sama ini ya, kunjungan rumah, format, mekanisme kerja BK, map pribadi konseling. Nah, di sini juga ada contoh asesmen diagnostik non-kognitif yang sudah saya persiapkan dan sudah saya bagikan ke siswa-siswa saya. Nah, di sini juga ada instrumen gaya belajar. Berikutnya, ini instrumen guru BK yang sebagaimana tadi saya tampilkan di sini. Ada modul layanan dan ada RPP. RPP ini merupakan RPP. Kenapa saya beri nama RPP tugas? Karena ini sebenarnya adalah RPP yang saya buat pada saat saya mengikuti kegiatan program guru penggerak saat itu. Ini adalah RPP IKM ya, RPP IKM. Sini saya mencoba membuat modul layanan sebenarnya untuk BK. Kadang ada yang bertanya apakah ada modul untuk BK sama dengan guru mata pelajaran lainnya. Ya, saya juga masih perlu referensi ya Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini saya membuat modul layanan pada saat saya diberikan tugas juga di kegiatan guru penggerak saat itu. Karena tidak ada pengkhususan untuk guru BK ataupun guru mata pelajaran. Karena itu kita ada tugas membuat modul untuk guru-guru mata pelajaran itu adalah modul pembelajaran. Jadi saya buatnya modul layanan. Namun saya tetap dampingi RPP. Ya seperti itu Bapak Ibu guru BK dimanapun berada. Saya mempersiapkan administrasi ini tentu masih banyak kurang dan tentu butuh banyak sharing dengan guru BK dimanapun berada. Untuk file ini saya akan share linknya di deskripsi. Bapak Ibu guru BK hebat sekalian bisa melihatnya juga. Dan apabila Bapak Ibu guru BK hebat sekalian juga memiliki file tentang administrasi BK yang lebih lengkap, bisa bagi juga ke saya dengan menuliskan link downloadnya di kolom komentar. Untuk hari ini cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya terutama dan juga ada manfaat buat
para Bapak Ibu Guru BK, para Bapak Ibu Guru BK hebat dimanapun berada. Terima kasih sudah melihat video saya ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, dan komen. Oh ya, dinonton sampai habis untuk membantu saya dalam hal menyemangati saya membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.